Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Lydia Putri dengan NIM 33332100047. Saya dari Kimia Dasar kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan kimia bagian pertama. Ada 5 poin yang bakal saya bahas di sini, yaitu yang pertama, pengertian dari reaksi keseimbangan, yang kedua, syarat-syarat terjadinya keseimbangan, yang ketiga, ada ketetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi atau biasa disebut KC, yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu KC homogen dan KC heterogen. Yang keempat, ada hasil bagi reaksi atau dapat kita sebut juga Q, dan hubungan antara KC dengan Q. Langsung aja pengertian dari reaksi keseimbangan. Reaksi reversibel adalah reaksi yang belum selesai yang terjadi dua arah. Reaksi kimia dapat kembali berubah dari reaktan menjadi produk dan produk menjadi reaktan. Ini merupakan reaksinya. Reaksi reversibel ditandai dengan dua arah panah ini, yang berarti dari reaktan bisa berubah menjadi produk dan produk juga bisa berubah menjadi reaktan. Ini merupakan salah satu ciri dari reaksi keseimbangan. Karena sebelumnya kita hanya belajar tentang, sebelumnya itu kita belajar tentang reaksi-reaksi yang irreversible atau reaksi yang tidak bisa berubah. Reaktan bisa berubah jadi produk, tapi produk tidak bisa berubah menjadi reaktan. Itu reaksi irreversible. Lanjut ya. Kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan di mana kecepatan dapat berlangsung dari kiri ke kanan dan sebaliknya dengan kecepatan yang sama baik dari kiri maupun dari kanan pada suhu tertentu. Pengertian dari reaksi kesetimbangan. Kita dapat melihat reaksi kesetimbangan yang ini N2 dengan fase gas ditambah 3H2 dengan fase gas berubah menjadi 2NH3 menjadi dalam fase gas juga. Pada keadaan setimbang terjadi ketika kita bisa lihat dua grafik ini. Jadi ada grafik perbandingan antara konsentrasi dengan waktu dan laju reaksi dengan waktu. Keduanya dapat memberi pengertian terhadap keadaan kesetimbangan atau reaksi kesetimbangan itu sendiri. Yang pertama lihat dari yang grafik antara konsentrasi dengan waktu. Pertama, si N2 memiliki konsentrasi seiring berjalannya waktu, konsentrasinya bakal lama-lama akan habis. Sama juga H2, dia memiliki konsentrasi lalu lama-lama akan habis. Berbeda dengan NH3, karena dia merupakan produk yang dihasilkan, maka awalnya dia tidak memiliki konsentrasi, lalu dengan waktu dia memiliki konsentrasi dengan ini keadaan mendatar. Dengan waktu berjalan dia keadaan mendatar. Nah, di sini kita melihat garis setimbang. Kenapa di sini garis timbang? Karena pada dasarnya di sini sudah tidak ada perubahan reaksi lagi karena keduanya antara reaktan dan produk sudah seimbang. Jadi secara makroskopis itu sudah tidak terlihat lagi adanya reaksi. Padahal di mikroskopis itu masih ada reaksinya gitu loh. Itu tidak terlihat. Jadi di sini sebut keadaan setimbang. Lalu menurut grafik antara laju reaksi dengan waktu, kita punya V1. V1 misalnya dia dari kecepatan sekian lama-lama di jalannya waktu, si V1-nya berkurang. Habis itu si V2 awalnya dia nggak punya kecepatan, lalu lama-lama dia semakin cepat. Lalu pada suatu titik ketemulah si V1 sama V1 yang bernilai sama dengan V2. Pada saat V1 sama dengan V2, itu disebut dengan keadaan setimbang. Jadi reaksinya itu setimbang di situ. Reaksi antara reaktan dengan produknya. Selanjutnya, ada syarat-syarat keseimbangan reaksi. Syarat-syarat keseimbangan reaksi itu ada 4. Yang pertama ada berlangsung pada sistem tertutup. Yang kedua, laju pembuatan produk sama dengan laju habisnya reaktan. Yang ketiga, terjadinya secara mikroskopis. Dan yang keempat, reaksinya reversible. Selanjutnya, tetapan keseimbangan. Tetapan keseimbangan atau KC adalah perbandingan hasil kali konsentrasi dari produk yang dipangkatkan koefisiennya dengan hasil kali konsentrasi dari reaktannya yang dipangkatkan koefisiennya. Tetapan keseimbangan konsentrasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada keseimbangan homogen dan keseimbangan heterogen. Keseimbangan homogen adalah keseimbangan yang memiliki fase yang sama.
Fase di sini maksudnya ada fase gas, fase solid, fase liquid, sama satu lagi fase aqueous atau cairan. Bisa kita lihat di reaksi ini, fasenya ini gas, semuanya berfase gas sama nih antara reaktan dengan produk. Makanya reaksi ini disebut reaksi homogen, maka kita dapat mencari Kc pada Kc dengan rumus keseimbangan homogen, yaitu Kc-nya dapat ditentukan sama dengan Kc sama dengan konsentrasi dari C dipangkatkan C dikali konsentrasi D dipangkatkan koefisien D dibagi konsentrasi dari A dipangkatkan koefisien A lalu dikali konsentrasi B dipangkatkan koefisien B. Nah, itu yang kedua ada keseimbangan heterogen. Keseimbangan heterogen adalah keseimbangan yang memiliki fase berbeda. Dilihat dari reaksi yang ada di sini, pada A itu fasenya aksi ini artinya aqueous. Aqueous itu bisa disebut juga cairan. Terus yang ini yang di fase B itu dia S. S itu solid, di C juga S, berarti solid, di D ini gas. Nah, kita lihat di sini. Kok Kc-nya cuma ada D, konsentrasi D sama ada konsentrasi A ya? Kenapa begitu? Di produk kan ada C sama D. Kenapa yang dipakai hanya konsentrasi D? Karena pada konsentrasi D berfase gas, sedangkan konsentrasi C berfase solid. Bentar ya penjelasannya. Kita lihat dulu yang bawah. Di reaktan ada A dan B. Yang dipakai hanya konsentrasi A. Sedangkan konsentrasi B tidak dipakai karena fasenya solid. Hal ini terjadi karena pada tetapan keseimbangan berlaku seperti berikut. Nilai konsentrasi Kc yang bisa digunakan hanya pada fase gas dan fase cairan. Sedangkan pada fase solid dan fase liquid itu tidak bisa digunakan. Maka rumus ini hanya ada konsentrasi D sebagai perwakilan dari produk dan dibagi konsentrasi A sebagai perwakilan dari reaktan. Terus yang kedua itu ada Kc menggunakan nilai konsentrasi pada saat setimbang. Maksudnya di sini itu kalau misalnya kita membuat rumusan dari mula-mula, reaksi, sisa. Nah, itu tuh nilai konsentrasi yang kita pakai tuh yang di baris ketiga itu, yang di sisa itu. Itu tuh merupakan konsentrasi pada saat setimbang. Terus yang ketiga itu Kc konstan pada suhu tertentu. Yang keempat, Kc berubah jika suhu berubah. Nah, ini ada contoh soalnya, tetapan keseimbangan. Yang pertama ini tetapan keseimbangan homogen. Ada soalnya 2HBr pada fase gas berubah menjadi H2 pada fase gas ditambah Br2 pada fase gas. Fasenya udah sama semua ya, yaitu gas. Nah, gimana cara berapa Kc-nya? Apa Kc-nya? Kc-nya sama dengan produk dibagi reaktan. Berarti Kc sama dengan konsentrasi H2 dikali konsentrasi Br2 dibagi konsentrasi dari HBr2 yang dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2 karena koefisien di sini di reaksinya adalah 2. Terus yang kedua ini ada contoh dari tetapan keseimbangan heterogen. Bisa dilihat dari sini yang pertama CaCO3 itu fasenya solid. Sedangkan di CaO itu fasenya juga solid. Dan yang terakhir itu CO2 itu fasenya gas. Ini kan memiliki fase yang berbeda-beda. Nah, maka Kc-nya itu, ingat Kc itu hanya mengambil dari nilai konsentrasi yang berfase gas atau cairan, aqueous. Maka Kc-nya ini di sini adalah konsentrasi dari CO2. Begitu. Lanjut ya. Nih contoh soal dari Kc. Diketahui reaksi keseimbangan CaO dengan fase gas ditambah 2H2 dengan fase gas menjadi CH3OH dengan fase gas. Pada satu timbang, konsentrasi CO bernilai 1,03 molar dan konsentrasi CH3OH sama dengan 1,56 molar. Apabila tetapan keseimbangan Kc adalah 14,5, hitunglah konsentrasi H2 pada saat timbang. Diketahui konsentrasi CO sama dengan 1,03 molar, konsentrasi CH3OH sama dengan 1,56 molar, dan Kc-nya 14,5. Dan ditanya berapa konsentrasi dari H2? Jawab, pertama kita cari dulu rumus Kc-nya.
Kc kan itu merupakan perbandingan apa tadi? Produk dibanding reaktan. Maka bentuknya kan CH3OH. Berarti konsentrasi dari CH3OH dibagi dengan konsentrasi CO yang dikali dengan konsentrasi H2 yang dipangkatkan 2. Karena pada reaksi ini koefisien dari H2 adalah 2. Nah, masukin angka-angkanya. Kc-nya 14,5, konsentrasi dari CH3OH-nya 1,56, lalu konsentrasi dari CO-nya 1,03. Karena yang dicari H2 berarti H2-nya konsentrasi dari H2 berarti konsentrasi H2-nya masih kosong. Kita pindahkanlah konsentrasi H2-nya dipindah ruas, ditukar sama si Kc. Jadi konsentrasi dari H2 pangkat 2 sama dengan 1,56 dibagi 1,03 dikali 14,5. Nah, konsentrasi dari H2 dipangkatkan 2 sama dengan hasilnya 0,104. Karena yang diminta konsentrasi dari H2, maka diakarin dan hasilnya 0,322 molar. Jadi konsentrasi dari H2 adalah 0,322 molar. Lanjut ya ke materi yang selanjutnya, yaitu hasil bagi reaksi atau Q. Hasil bagi reaksi adalah perbandingan antara konsentrasi produk yang dipangkatkan koefisien dengan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan koefisien yang bukan dalam keadaan seimbang. Iya, rumusnya maknanya sama, hampir mirip dengan ketetapan keseimbangan atau Kc. Yang membedakan hanyalah di sini nih, bukan dalam keadaan seimbang. Jadi apabila pada Kc nilai konsentrasi yang dipakai itu harus wajib menggunakan nilai konsentrasi yang seimbang, sedangkan pada Ki tidak. Bisa menggunakan nilai konsentrasi yang bukan dalam keadaan seimbang. Jadi rumusnya Ki sama dengan konsentrasi dari C dipangkatkan C, lalu konsentrasi dari D dipangkat koefisien D, dibagi konsentrasi dari A dipangkatkan koefisien A, lalu dikali konsentrasi B dikalikan koefisien B. Selanjutnya, sebelum kita membahas contoh soal dari Ki, sebaiknya kita belajar dulu antara hubungan Kc dengan Ki. Karena pada dasarnya biasanya tuh pertanyaannya saling berhubungan. Pertanyaan untuk soal Ki itu berhubungan dengan Kc nanti ditanyanya. Jadi kita belajar dulu hubungannya ya. Jadi hubungan antara Kc dengan Ki adalah digunakan untuk meramalkan arah dari reaksi. Karena jika suatu reaksi dicampurkan, maka sangat mungkin reaksi tersebut tidak seimbang. Jika sudah mendapatkan nilai keduanya, maka bisa dibandingkan sesuai info di bawah ini. Yang pertama, jika kita mendapatkan Q-nya sama dengan Kc, berarti reaksinya udah seimbang. Udah tuh, nggak perlu diapa-apain lagi. Yang kedua, jika Q-nya kurang dari Kc, berarti reaksinya itu spontan bergerak ke kanan sampai seimbang. Jadi si reaksinya bergerak ke kanan sampai seimbang. Terus yang ketiga itu Q-nya lebih besar daripada Kc, berarti reaksinya spontan bergerak ke kiri sampai seimbang. Nah, udah gitu, biar kita lebih mudah lagi, kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya, jika keseimbangan reaksi Kc adalah 1,2 dengan reaksinya N2 pada fase gas ditambah 3H2 dengan fase gas, berubah menjadi 2NH3 pada fase gas. Jika dalam sebuah campuran terdapat konsentrasi N2 sama dengan 7,11 kali 10 pangkat min 2 molar, konsentrasi dari H2 sama dengan 9,17 kali 10 pangkat min 3 molar, lalu ada konsentrasi dari NH3 sama dengan 1,83 kali 10 pangkat min 4 molar, apakah sistem tersebut dalam keadaan seimbang? Jika tidak, ramalkan ke arah mana reaksi tersebut akan berjalan. Setelah kita mengetahui pertanyaan dan apa yang kita ketahui di sini konsentrasinya, berarti kita mencari nilai Q-nya dulu untuk dibandingkan dengan nilai Kc. Cara mencari Q yaitu membandingkan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktannya. Q sama dengan konsentrasi dari NH3 dipangkatkan 2 karena koefisien dari NH3 itu 2 dibagi konsentrasi dari N2 dikalikan H2 dipangkatkan 3. Sama dengan konsentrasi dari NH3-nya kan 1,83 dikali 10 pangkat min 4, lalu dipangkatkan 2, dibagi oleh 7 kali 11 dikali 7,11 dikali 10 pangkat min 2, lalu dikali 9,17 dikali 10 pangkat min 3, lalu dipangkatkan 3 lagi,
maka hasilnya adalah 0,611. Nah, setelah kita dapatkan nilai Q, kita bandingkan dengan besarnya nilai KC, maka Q itu kurang dari KC. Karena Q kurang dari KC, sistem tidak dalam keseimbangan. Berarti sistemnya itu reaksinya tidak seimbang. Maka reaksi berlangsung ke kanan sampai Q sama dengan KC atau sampai reaksinya berubah menjadi seimbang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.